Apakah hak angket ini bakal digulirkan, apalagi disinyalir ada kecurangan di Ya, pemilu kemarin? jadi gini, yang kalah pasti akan kemudian bilang curang, yang menang bahwa pemilu ini dianggap sebagai suatu hal yang sukses. Itu pelaksanaan pemilu di Indonesia. Kalau kemudian suatu saat ada sengketa, ya kan, sengketa pemilihan umum, ya siapa yang paling berwenang untuk memutuskan? Undang-Undang Dasar 45 itu dikatakan bahwa lex spesialisnya itu adalah pasal 24C, itu adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau mekanisme itu kemudian diterapkan, ini sesungguhnya adalah mekanisme yang kemudian kita katakan mekanisme yang sifatnya konstitusional seperti itu. Baik. Jadi kalau kemudian kita mencoba untuk pindah pada mekanisme tersebut, pertanyaannya pemindahan mekanisme itu apakah itu konstitusional atau tidak? Jangan-jangan itu malah inkonstitusional. Nah, Ya kan? nggak ada yang tahu. Iya, Ya. nggak ada yang tahu. Oke. Halo Tribuners, berjumpa lagi di Tribun Topik. Kali ini bersama saya, Elsa Elningtyas. Pada Tribun Topik kali ini kita akan membahas tema menarik untuk dikulik seperti Tribun Topik sebelumnya. Nah, menariknya pada Tribun Topik kali ini kita akan membahas tentang hak angket Tribuners. Ini kan merupakan wacana publik yang tengah ramai diperbincangkan pasca pemilu 2024. Nah, pada Tribun Topik kali ini kita sudah mengundang narasumber yang luar biasa, yaitu Wakil Rektor 3 USM, Bapak Muhammad Junaidi. Ya, halo, halo. Pak Junaidi. Ya, halo Mbak Elsa. Gimana nih kabarnya di Sehat tengah? selalu Mbak Elsa. Berkat doanya Mbak Elsa sama rekan-rekan Tribuner ini. Wah. Yang doanya luar biasa. Sampai ke langit. Gitu. Wah, sampai ke langit, langsung ya gitu. Ya, Alhamdulillah, dalam keadaan baik ya baik, Pak. Di tengah musim hujan dan juga musim pasca pilpres nih, Ya, seperti musim itu ya. pemilu itu bikin hawanya naik turun itu. Oh, panas dingin sama dingin. panas. Oke, baik ini. Terima kasih banyak Bapak Sama-sama. sudah hadir di Tribun Topik Ya. kali ini, meluangkan waktunya untuk kami dan juga Tribuners yang menonton. Nah, pada Tribun Topik kali ini kita membahas tentang hak angket ini. Ini kan lagi rame menarik. banget diperbincangkan seperti itu ya Pak. Dan ini juga menarik pro dan kontra, entah itu dari akademisi seperti Bapak dan juga khalayak ramai seperti itu. Kita boleh tanya-tanya nggak nih? Boleh Boleh Mbak ya. Elsa. Sangat Oke. boleh sekali. Oke, ini bukan isu sensitif dong, karena ini juga sedang ramai gitu ya. Iya. Baik, mungkin mau dijelaskan seperti dari pandangan Pak Junaidi terlebih Iya. dahulu, kemarin pemilu itu berjalan kondusif atau seperti apa nih Pak, Iya. menurut Bapak? Jadi mengawali yang saya sampaikan Mbak Elsa, rekan-rekan Tribuner ya. Jadi orang itu kalau kemudian musim pemilu siapapun bisa kemudian berbicara soal pemilu. Dari mulai petani sampai kemudian birokrat sampai kemudian pakar hukum sama sekali seperti itu boleh-boleh saja bicara soal pemilu. Karena pikirannya dalam demokrasi itu kadang-kadang kita berpikir semua orang itu punya hak yang sama untuk berpendapat, memiliki hak pilih dan memilih seperti itu konteksnya. Sehingga kalau kemudian kita lihat dinamika pemilu kemarin itu cukup menguras, bukan menguras energi saja ya, menguras kantong juga itu kayaknya. Lumayan. Dengan baliho-baliho yang banyak sekali seperti itu, dengan dinamika media. Jadi menariknya itu ada hal yang menarik. Jadi ketika pemilu kemarin itu, regulasi atau peraturan hukum di Indonesia itu menjadi salah satu dialektika yang kemudian diperdebatkan terus-menerus. Utamanya itu pasca putusan Mahkamah Konstitusi, statement penyelenggara pemerintahan itu yang kemudian sana-sini juga banyak regulasi yang berubah. Apalagi kemudian kita bicara soal hal teknis itu, perubahan itu terjadi pada saat proses penyelenggaraan pemilihan umum. Yang ini kadang-kadang kemudian menjadi satu hal yang kemudian diperdebatkan terus-menerus sampai sekarang. Ya, itu Mbak Elsa. Jadi kalau kemudian saya lihat pemilu kemarin memang cukup sangat menarik. Jadi bahkan kemudian saya dalam membaca literatur dalam sejarah saya itu, buku-buku yang saya baca sejarah pemilu di Indonesia, baru kali ini ada pemilu yang kemudian seheboh seperti ini. Ya, bagaimana kemudian kita katakan ada putusan Mahkamah Konstitusi, ada lembaga peradilan etik yang kemudian diramaikan juga dengan putusan-putusannya seperti itu, yang kemudian tidak bisa membatalkan daripada keputusan daripada Mahkamah Konstitusi itu. Tapi tentunya kemudian secara konseptual kita melihat proses ini adalah proses penyelenggaraan hukum. Negara demokrasi pasti pilihan-pilihannya banyak, tapi pilihan yang konstitusional itulah yang kemudian harus menjadi wujud untuk kita terapkan dengan sebaik-baiknya. Oke, Gitu, Mbak Elsa. itu merupakan pandangan Pak Junaidi seperti itu ya. Oke, ini juga menarik karena tadi kita sudah berbicara tentang etik dan ini juga ujung-ujungnya konstitusional dan itu Iya. pun juga masih dibahas hingga saat ini seperti itu ya.
Dan ini sudah penyelenggaraan pemilu sudah lewat 14 Februari kemarin, tapi polemiknya masih aja terus ada nih Pak. Mulai dari berbagai macam, ada lapisan yang berbicara tentang kecurangan dalam pemilu dan segala macamnya. Nah, ini yang menarik lagi, tiba-tiba ada wacana soal hak angket yang digulirkan seperti itu ya. Hak angket ini tentunya pasti nanti bakal lewat DPR seperti itu ya. Dan kalau menurut Bapak sendiri, apakah hak angket ini bakal digulirkan, apalagi disinyalir ada kecurangan di pemilu kemarin? Jadi gini, prinsipnya dalam sejarah pemilu di Indonesia, baik di luar negeri semua gitu, pasti kemudian yang kalah pasti akan bilang curang. Oke, nggak mungkin yang menang tiba-tiba teriak curang nih gitu ya. Itu logika hukumnya, kemudian kita katakan seperti itu. Bukan logika hukum ya, logika politik hukumnya seperti itu. Yang kalah pasti akan kemudian bilang curang, yang menang bahwa pemilu ini dianggap sebagai suatu hal yang sukses. Itu pelaksanaan pemilu di Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan hal-hal seperti itu merupakan kita lihat bahwa penyelenggaraan pemilu kemarin itu memang satu sisi dan sisi lain pasti ada kelemahan-kelemahannya. Saya berbicara contohnya kalau kita katakan pemilu itu adalah melaksanakan, momentum melaksanakan ketentuan daripada Undang-Undang Pemilihan Umum. Bahkan kemudian ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45. Dalam melakukan mekanisme perundang-undangan seperti itu, maka kemudian dalam pikiran-pikiran kita pasti ada ketidaksesuaian, baik ketidaksesuaian yang kemudian dilakukan pada saat proses pemilihan umum, pada saat kampanye seperti itu, atau pada saat kemudian orang-orang yang menjadi penyelenggara itu menyelenggarakan pemilihan umum seperti itu. Contohnya KPU atau Bawaslu. Maka contohnya kemarin kalau kemudian kita lihat KPU sendiri itu kemudian dianggap sebagai telah oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, itu dianggap telah melakukan pelanggaran yang sifatnya berat. Jadi atmosfernya itu sungguh-sungguh kemudian kita lihat bahwa pemilu saat ini itu dalam momentum proses penyelenggaraan negara itu adalah pelaksanaan yang memang kita lihat bahwa ini adalah momentum yang seringkali ditemukan banyak-banyak ketidaksesuaian dengan undang-undang, tapi di sisi lain memang kemudian ketika ada ketidaksesuaian terhadap undang-undang, sisi lain juga kemudian undang-undang itu telah dilaksanakan sesungguhnya dengan sebaik-baiknya, meskipun kemudian ada pihak-pihak yang kemudian mengatakan juga yang tadi dikatakan bahwa ada kecurangan dan lain sebagainya, bahwa pelaksanaan pemilu itu tidak konsisten terhadap undang-undang. Dan prinsipnya saya pikir ini suatu hal yang wajar. Tapi tentunya kita harus berpikir bagaimana kita kembali pada mekanismenya. Jadi kalau kemudian mekanisme siapa yang berhak untuk memutuskan ya pemenang pemilu 2024 ini yang dilakukan pada tanggal 14 Februari kemarin, hari Valentine seperti itu, ya kan? Siapa? Pertanyaannya tentunya adalah KPU yang memutuskan. Ya, kalau kemudian suatu saat ada sengketa, ya kan? Sengketa pemilihan umum, ya siapa yang paling berwenang untuk memutuskan? Undang-Undang Dasar 45 itu dikatakan bahwa lex specialisnya itu adalah pasal 24C, itu adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau mekanisme itu kemudian diterapkan, ini sesungguhnya adalah mekanisme yang kemudian kita katakan mekanisme yang sifatnya konstitusional seperti itu. Jadi kalau kemudian kita mencoba untuk pindah pada mekanisme tersebut, pertanyaannya pemindahan mekanisme itu apakah itu konstitusional atau tidak? Jangan-jangan itu malah inkonstitusional. Nah, ya kan? Nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu. Oke. Nah, ini juga jadi menarik ya, malah jadi pro kontra seperti itu. Dan ini ujung-ujungnya balik lagi ke MK lagi seperti itu ya, ujung-ujungnya gitu. Padahal ini seperti yang kita tahu di MK sendiri juga masih ada yang berkepentingan dalam tanda kutip seperti Bapak Anwar Usman selaku salah satu hakim di MK seperti itu merupakan ya seperti yang kita tahu adik ipar dari Presiden Jokowi, kemudian paman dari Pak Gibran Rakabuming Raka. Itu kira-kira nanti untuk menjadi lembaga yang netral dan adil meski ada sosok beliau di MK, kira-kira bisa nggak nih mengatasi hak angket ataupun kecurangan di dalam pemilu 2024 yang mungkin saja kemarin terjadi? Pandangan Bapak seperti apa? Jadi gini Mbak Elsa, bahwa kemudian memang putusan MK nomor 90 kemarin itu sudah kemudian dikatakan sebagai suatu keputusan yang berkekuatan hukum tetap, ya inkrah. Ketika kemudian putusan itu inkrah, maka kemudian di dalam putusan MK itu beda dengan putusan Mahkamah Agung. Putusan MK itu saat ini diputuskan, saat itu juga kemudian berlaku. Kalau kemudian sesuai dengan amanat konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 kita. Tapi persoalannya kemudian di ujung-ujungnya ada temuan-temuan bahwa ada pelanggaran kode etik, ada masyarakat yang melaporkan oleh hakim hakim MK itu Pak Jimli Asitiki itu menyatakan bahwa terdapat pelanggaran di sini. Tapi pelanggarannya itu
itu tidak membatalkan daripada putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan presiden. Bagaimana kemudian kita lihat frame seperti itu? Ya, karena mekanisme memang demikian. Jadi tidak ada kata satupun di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ketika kemudian putusan itu berkekuatan hukum, maka kemudian kita melihat bahwa meskipun ada pelanggaran kode etik, kemudian putusan itu dibatalkan. Tidak ada. Termasuk konteksnya adalah putusan KPU juga kemarin. Jadi KPU persyaratan pencalonan itu kemudian ketika kemudian telah disahkan, maka kemudian ada Mahkamah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu seperti itu, membuat satu putusan pelanggaran kode etik ya, yang kemudian ada laporan demikian. Tapi tetap kemudian ya apa yang menjadi keputusan dari KPU itu menjadi suatu hal yang produk hukum, sah dan kemudian berjalan. Nah, kita melihat memang persoalannya ini bicara soal legitimasi. Ya, apakah kemudian ketika kemudian proses legitimasi ini oleh yang diselenggarakan lembaga yang menangani sengketa pemilu nantinya akan tetap legitimit. Ya, ketika kemudian Mahkamah Konstitusi itu pernah hakim-hakimnya melakukan pelanggaran kode etik seperti itu. Nah, persoalan dalam undang-undang kita atau peraturan perundang kita tidak mengatur sama sekali. Jadi MK hari ini itu adalah MK yang memang sudah ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar 45. Dialah sebagai lembaga yang menangani sengketa pemilu. Nah, titiknya di situ. Tapi kalau kemudian ada ketidakpercayaan publik bagaimana? Jadi kalau kita bayangkan ya, kalau sistem hukum kita itu saat ini sudah ditetapkan demikian, maka kemudian itulah yang dipedoman. Itu yang kemudian disebut dengan istilah resultan, kesepakatan politik kita. Tapi kalau kemudian ada orang yang tidak puas bagaimana? Lah, ketidakpuasannya harus kemudian dijabarkan kenapa dulu-dulu nggak ngubah undang-undangnya. Karena mekanisme kan sudah seperti itu, Mbak Enza. Jadi kalau mekanisme sudah seperti itu, selayaknya harus kita ikuti dan kita hormati seperti itu. Kalaupun nanti dalam prosesnya memang ada temuan-temuan seperti itu, ya disegerakan mungkin barangkali seperti itu. Nggak usah nunggu-nunggu waktu yang lama. Kalau nunggu-nunggu waktu yang lama, nanti kemudian mekanisme tidak bisa dijalankan, ya ujung-ujungnya saling menyalahkan satu sama lain kayak gitu. Baik. Ya, gitu, Mbak Elsa. Jangan menunggu momentum berarti ya, sesegera mungkin. Segera justru. mungkin. Kalau kemudian ada pelanggaran, semisal pelanggaran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atau pelanggaran apa dalam proses sidang nantinya, ya kemudian diawasi terus. Karena sifatnya negara demokrasi itu ada prinsip yang kemudian kita sebut check and balance, ya, saling mengawasi, memantau dan lain-lain sebagainya. Oke, berarti termasuk salah satu kegiatan mengawal demokrasi seperti itu ya. Baik, katakan begini Pak, misalnya mengawal demokrasinya ini terlambat seperti itu, dan sekarang justru publik mewacanakan untuk membuat hak angket seperti yang digulirkan sekarang ini. Kira-kira hak angket ini justru akan berguna atau justru sia-sia buang waktu menurut Bapak seperti apa? Jadi kemarin-kemarin ribut-ribut soal hak angket seperti itu ya, yang kemudian digulirkan oleh beberapa kelompok masyarakat atau kemudian tentunya diantaranya yang pihak-pihak yang merasa bahwa pemilu kali ini itu kemudian tidak konstitusional kali seperti itu. Tapi kemudian saya melihat gini, jadi ketentuan terkait penyelenggaraan pemilu itu sangat jelas sekali. Bahwa KPU penyelenggara pemilu, nggak ada lembaga yang lain untuk kemudian menyiapkan proses pelaksanaan pemilu dan lain-lain sebagainya. Pengawasan pemilu ada di Bawaslu, ya, maka itu selesai di situ. Ya, ada saja kemudian lembaga-lembaga lain yang bisa kemudian ikut terlibat dalam pengawasan. Tapi secara formil undang-undang memerintahkan pada Bawaslu tersebut. Ya, tapi kalau kemudian kita bicara hari ini terkait sengketa pemilu atau ketidakpercayaan dalam proses pemilu, ya. Siapakah lembaga yang kemudian menanganinya ketika kemudian ketidakpercayaan itu munculnya dari hasil keputusan daripada KPU, hasil keputusan pemilu. Lex spesialis dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 itu Mahkamah Konstitusi. Nah, persoalannya kalau kemudian kita lihat dalam definisi angket, apa itu hak angket? Ya kan? Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh anggota legislatif atau kemudian DPR RI untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran terhadap pelaksanaan undang-undang. Itu hak angket prinsipnya. Jadi kalau kemudian saya katakan itu hal yang kemudian lex generalis, yang sifatnya umum seperti itu. Ya, tapi kalau kemudian kita bicara secara logika hukum, ya,
instrumen apa yang kemudian dijadikan atau digunakan untuk menangani sengketa pemilu di sini adalah Mahkamah Konstitusi. Ya, itu mekanismenya seperti itu. Jadi kalau kemudian nantinya saya malah khawatirnya gini analisis saya Mbak Elsa. Kalau suatu saat nanti tiba-tiba kemudian hak angket digulirkan, prosesnya lama seperti itu sehingga kemudian mengacaukan sistem penyelenggaraan Republik Indonesia. Bisa jadi hak angketnya itu belum selesai, tiba-tiba kemudian kita tidak punya pemimpin Republik Indonesia lagi presiden. Presidennya sudah habis masa baktinya, masa habisnya. Nah, itu kan jadi masalah. Maka Undang-Undang Dasar 45 itu sudah menjelaskan bahwa sengketa pemilu itu ada di Mahkamah Konstitusi. Bukan di lembaga lain seperti itu. Kalau kemudian digunakan mekanisme yang lain, ini malah kemudian menjadi mekanisme yang agak sedikit aneh ya. Apalagi kalau kemudian yang menjalankan, kalau pendapat saya, yang menjalankan adalah DPR seperti itu. DPR kan sudah mengesahkan Undang-Undang Dasar 45, tidak mengamandemennya. Kenapa kok pakai instrumen yang lain seperti itu? Gitu, Mbak Elsa. Oh, baik. Jadi harus dipertimbangkan kembali ya mengenai pengajuan hak angket ini seperti itu. Karena ya itu takutnya wasting time dan juga malah kalau nggak ada presidennya memimpin Republik Indonesia seperti apa jatuhnya nanti seperti itu ya. Baik, tapi ini juga menarik karena untuk menjaga demokrasi itu pasti MK juga berperan banyak nih. Nah, kira-kira kalau dari MK-nya sendiri harusnya menyikapi hak angket ini dan juga permasalahan yang kira-kira yang akan timbul di masyarakat itu seperti apa? Saya berbicara hak angket itu sebenarnya tidak mudah melakukan penyelidikan. Jadi seorang anggota Dewan DPR RI seperti itu ketika kemudian sudah ada pansus angket tentang apa gitu. Filosofi dia itu kayak seorang penyidik polisi. Dia tanyai orang-orang, dipanggili seperti itu. Ada hak memaksa seperti itu, hadis seperti itu. Dan kemudian kehadiran mereka itu harus memang benar-benar membuktikan bahwa ada memang benar-benar pelanggaran. Ya. Jadi kalau kemudian saya katakan waktunya tidak mudah dan kemudian tidak bisa buru-buru seperti itu. Dan saya yakin kemudian dalam proses seperti ini tidak mungkin karena komposisi hak angket itu tentunya harus 50% plus 1. Jangan-jangan hari ini meskipun kalau kemudian kita lihat komposisi pendukung saya katakan ya pendukung di DPR RI seperti itu partai politik ya memang dominasinya yang kemudian dituju curang itu salah satu kelompok ya tapi kemudian dengan bergabungnya kelompok yang lain tersebut bisa jadi di tengah perjalanan nanti bisa masuk angin seperti itu ya karena musim-musim sekarang kan musim masuk angin kan banyak itu ya. Musim hujan mumpung musim hujan ya ya betul. Terus kemudian pada sisi lain sebenarnya kalau saya membaca soal MK ini MK itu harusnya apa ya sebenarnya MK tinggal menjalankan kewenangannya saja gitu jadi tidak usah kemudian hakim MK itu berpolemik, tidak usah kemudian bikin peraturan-peraturan yang baru aneh seperti itu karena kewenangan dalam Undang-Undang Dasar 45 itu dan Undang-Undang MK itu ada kewenangan bahwa MK itu dalam hal konteks hukum acaranya dia bisa membentuk PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi. Jadi normal saja kayak pemilu 2019 seperti itu konteksnya. Toh kemudian kontestannya juga sama-sama aja yang kemudian bertanding di antaranya seperti itu. Saya melihat bahwa MK itu tentunya tetap harus belajar pada masa lampau ya. Ketika kemudian terdapat indikasi pelanggaran-pelanggaran di antaranya pelanggaran kode etik meskipun di awal tadi saya sampaikan bahwa ini tidak mengganggu atas keputusan MK terkait pengujian undang-undang tersebut. Tapi tetap kemudian MK harus menjaga norma etik yang kemudian dia harus junjung tinggi seperti itu dalam rangka penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi nantinya. Baik, seperti itu. Prosesnya pun ternyata cukup panjang seperti itu ya. Dan MK juga punya tanggung jawab yang cukup banyak dalam mengatasi karut-marut pemilu kemarin seperti itu ya. Baik, mungkin terakhir Pak Junaidi. Untuk MK ini kira-kira untuk mengembalikan kepercayaan publik gitu. Sepertinya kan banyak publik yang kecewa atas putusan yang kemarin dan juga ini juga bergulir hak angket gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan MK untuk meraih kembali kepercayaan publik yang tampaknya publik juga kecewa seperti itu. Jadi memang putusan Mahkamah Konstitusi itu bukannya sering mengecewakan dari pemilu kemarin ya. Kalau kemudian dilihat daripada putusan-putusan MK kemarin juga sebelum-sebelumnya banyak yang mengecewakan. Saya beberapa kali uji materi di MK juga ditolak, saya kecewa juga gitu kan. Artinya kalau kita bicara soal unsur kita kecewa sama lembaga ini, lembaga itu, memang nggak dalam sistem hukum kita yang menempatkan lembaga peradilan seperti itu, kadang-kala kalau kemudian kita mengadili satu kasus atau kemudian kita melakukan gugatan seperti itu, hasilnya kalau kita kalah pasti kita kecewa.
Tapi sebenarnya prinsipnya bahwa makanya itu Belsa, kalau saya katakan ya, kalau kemudian kita menyelesaikan perkara lebih baik kita non litigasi. Musyawarah mufakat itu negara kita itu paling tidak seperti itu. Tapi musyawarah mufakat jangan diartikan kompromi ya, deal-dealan ya itu ya. Jadi yang kali kong seperti itu ya. Jadi musyawarah mufakat itu artinya kita menyelesaikan dan mendudukan pilihan kita secara tepat dan kemudian ini semua kan untuk kepentingan masyarakat. Saya pikir itu. Dan yang kemudian selanjutnya saya pikir kemudian MK itu harus benar-benar ya secara tegas kalau memang ada satu indikasi atau temuan-temuan yang sifatnya faktual di persidangan nantinya ya itu mengandung unsur TMS terstruktur, masif, sistematis terkait pelanggaran yang dilakukan maka diproses saja ya. Apakah kemudian di situ kalau kemudian saya katakan ya di putusan MK itu tentunya MK itu tidak lagi harus berfilosofi sebagai mahkamah kalkulator. Dia pakai hitung-hitungan kayak gitu. Kalau pakai hitung-hitungan ini yang menang siapa, nggak mungkin seperti itu kalkulator ya. Dia harusnya mendetailkan ya, ini pelanggaran TMS masuk kategorinya atau kemudian tidak. Dan kalau kemudian kita lihat ya, kalau perlu kemudian ada pengulangan beberapa tempat seperti itu, maka kemudian diulang. Jadi integritas daripada Mahkamah Konstitusi ini harus kemudian dijalankan. Dan jangan sampai kemudian itu terulang ya. Kalau perlu kemudian ya kalau saya pikir kemudian ya harus meskipun kemarin ada soal wacana-wacana bahwa ketua MK yang sebelumnya yaitu Pak Anwar Usman itu kemudian berdasarkan putusan sela ya, saya baca gitu soal teksnya seperti apa yang benar demikian itu bisa menjadi ketua lagi. Saya pikir itu untuk kemudian mencegah ya adanya masyarakat yang nanti memiliki opini yang kemudian liar, lebih baik kemudian ketuanya yang baru-baru sekarang aja. Jadi kemudian tidak perlu kemudian diganti, supremasi hukum itu harus ditegakkan dan keadilan itu dan kepastian hukum itu harus di segala-galanya. Baik ya. Berarti harus ditelisik dulu juga seperti dari awal tentang TMS itu apakah kira-kira juga bakal berpengaruh ke depannya dan MK pun tetap harus tegas seperti itu ya dalam mengawal demokrasi dan juga biar publik nih tentram, ayem, damai sejahtera seperti itu ya Pak Junaidi ya. Baik, menarik sekali Pak Junaidi. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita jadi dapat insight baru lagi mengenai hak angket dan pandangan Pak Junaidi mengenainya. Semoga Pak Junaidi sukses terus dan lancar. Semoga nanti pengajuannya ke MK nanti tidak membuat kecewa lagi Pak Junaidi ya. Baik, terima kasih banyak Pak Junaidi. Ya, baik Tribuners, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik lainnya hanya di media sosial Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias, pamit undur diri. Sampai jumpa.